Halo teman-teman, dalam video ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam manajemen dan kehidupan sehari-hari, yaitu proses pengambilan keputusan. Secara khusus, kita akan mempelajari model 3 fase pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Herbert A. Simon, seorang peraih Nobel. Apa itu pengambilan keputusan? Singkatnya, ini adalah proses mental untuk memilih satu jalur tindakan dari beberapa pilihan yang tersedia. Ini bukan sekadar menebak, tapi sebuah proses yang sistematis, terutama dalam konteksi bisnis. Model yang akan kita bahas ini membantu kita melihat pengambilan keputusan sebagai alur yang terstruktur atau terstruktur, bukan sekadar pilihan yang instan. Herbert A. Simon membagi proses pengambilan keputusan menjadi 3 fase utama. Yang pertama fase intelijensi, yang kedua fase desain, yang ketiga fase pilihan. Ketiga fase ini berurutan dan saling terkait. Mari kita bahas satu persatu. Fase pertama adalah fase intelijensi. Ini adalah tahap detektif di mana kita berusaha memahami situasi. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah kalau kita tidak tahu apa masalahnya. Pada tahap ini, kita fokus pada 3 hal. Pertama, mengidentifikasi masalah. Kedua, mengumpulkan semua data yang relevan. Dan ketiga, menganalisis data itu untuk menemukan akar penyebab permasalahan. Selanjutnya fase 2 yaitu desain fase. Setelah kita tahu persis masalahnya, kita masuk ke fase desain. Ini adalah tahap kreatif di mana kita berpikir keras untuk menemukan solusi. Tugas kita adalah menciptakan sebanyak mungkin alternatif solusi dan kemudian menganalisisnya. Kita akan melihat mana opsi yang paling layak, apa saja pro dan kontranya, serta risiko yang mungkin muncul. Terakhir, kita sampai di fase pilihan. Ini adalah momen di mana kita harus membuat keputusan setelah semua alternatif dianalisis di tahap sebelumnya. Kita sekarang memilih satu yang paling optimal. Proses ini bisa menggunakan berbagai kriteria, baik itu berdasarkan data maupun intuisi, untuk memastikan pilihan kita adalah yang terbaik. Keputusan inilah yang akan kita implementasikan. Sebagai kesimpulan, proses pengambilan keputusan yang efektif bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah proses sistematis yang dimulai dari memahami masalah, mengembangkan berbagai solusi, dan akhirnya memilih yang terbaik. Dengan memahami model ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih rasional dan terstruktur. Terima kasih sudah menyimak.